Woi! Eh! Hei! Hei, perempuan! Siapa lo? Nyari-nyari gue. Bukan siapa-siapa, Ma. Terus ngapain lu nyari-nyari gue? Enggak, maaf. Enggak maksud ganggu. Tadi lu bilang lu nyari gue. Siapa lo? Siapa? Denger ya kuntilanak. Gue tanya sekali lagi, siapa lo? Cahaya. Ngapain lu kesini? Ngapain? Mana ibu kamu? Mana ibu lu? Aku cuma mau ketemu Bapak, nggak bilang sama Ibu. Nggak perlu. Naik apa lo? Kereta. Aku nggak maksud. Diam, nggak usah berisik. Nggak maksud bikin keadaan jadi nggak enak, Pak. Aku cuma... Lu kan cuma satu malam di sini. Gua akan nemenin lu cuma dengan satu syarat. Kenapa harus pakai Gak syarat? usah banyak nanya. Lu terima syarat gue? Atau gue pergi? Mau? Dengar ya. Gue cuma akan nemenin lu malam ini. Tapi setelah itu, kita pisah. Hubungan kita putus. Lu jangan harap bisa ketemu gue lagi dan jangan pernah nyari gue lagi. Lu jalanin hidup lu dan gue jalanin hidup gue. Gak usah khawatir soal masalah keuangan. Gue akan terus bertanggung jawab. Udah, ngapain sih lihat-lihat? Kayak nggak pernah lihat banci aja. Emangnya nggak ada kerjaan lain di Jakarta? Ini juga kerja gue. Lu pikir gue ngapain? Nggak, maksudnya kerja betulan. Gue kerja betulan. Duit yang gue dapet juga bukan duit bohongan. Duit beneran, bukan duit monopoli. Asal lu tahu ya, duit yang gue dapet itu buat biaya lu sekolah. Tapi sekarang aku nggak perlu biaya sekolah lagi, Pak. Maksud lu apa? Jadi setelah lu tahu bapak lu kerja gini, lu gak mau uang lagi? Bukan gitu, Pak, maksudnya. Apa? Bapak kenal sama orang itu? Yang itu, Pak. Saya tunggu sini ya. Jangan marah dulu sayang. Aku akan jelasin semuanya. Gue dari kemarin nunggu telepon. Lo kok jadi hilang-hilang kayak gini? Mas, aku tuh tadi malam tuh bener-bener ada urusan yang gak bisa aku ganggu-gugat. Biasanya kan aku juga telepon kamu. Lo jangan main-mainin gue ya. Swear, aku gak pernah. Aku kan sayang banget sama Mas. Aku udah ada uangnya 30 juta. Mas gak perlu tahu uangnya dapat dari mana. Pokoknya dengan uang 30 juta itu aku akan melakukan operasi plastik. Kita ke dokter bedah yang di Surabaya itu loh, Mas. Ini kan juga untuk kamu. Untuk kamu juga kan, sayang. Mas. Itu siapa? Siapa? Bukan siapa-siapa. Gak penting, Mas. Dia cuma orang dari masa lalu aku. Sayang, kasih aku waktu malam ini aja. Aku akan selesaikan semua urusan aku. Lalu besok malam,
Aku akan ke tempat kamu lalu kita pergi ke Surabaya. Aku janji, Mas. Aku janji. Emangnya Bapak sholat? Siapa bilang? Caranya aja gue udah lupa. Cuma ya kalau dengar azan rasanya tenang aja. Nyaman gitu. Lu sendiri emang sholat? Aku ini kan anak pesantren, Terus Pak. kenapa kalau anak pesantren? Emangnya nggak lihat tadi pakai jilbab? Jilbab dibuntingin. Ngaku lah, udah berapa bulan? Udah berapa lama usianya kandungan lo? 8 minggu. Ibu lu tahu nggak? Belum. Kenapa? Ngapa? Lu mesti bilang. Masih bingung caranya gimana ngomongnya. Denger ya. Nggak ada yang perlu ditakutin. Lu harus jujur sama ibu lu bahwa lu hamil. Capek nggak? Gue tuh emang orang malam. Pagi sampai siang gue Bukan tidur. maksudnya hidup kayak gini. Apa yang gue capein? Emangnya gue ngerugiin orang? Harus pakai hak tinggi, harus dandan, ngomongnya diatur. Lu nggak perlu ngerti. Itu bukan urusan lo. Denger ya. Semakin deket lo kenal sama orang, semakin cepet lo sakit hati. Udahlah, kenal orang secukupnya aja. Emang sejak kapan sih Bapak kayak gini? Lu ngapain sih kesini tanya-tanya kayak gitu? Lu tuh mau interogasi gue ya? Bapak bisa nggak sih ngomongnya nggak pakai gue atau lu? Aku ini kan anak Denger ya. Bapak. Kecil-kecil udah pinter ngomong. Masih bagus gue udah temenin lo. Lu nggak mau ya udah gue pergi aja. Pak, tunggu dulu dong, Apa? Pak. Ya aku kan cuma nanya, salahnya apa sih? Salah lu adalah lu ngajarin gue. Anak kecil ngajarin orang tua, anak kurang ajar namanya. Ya kalau misalkan aku anak Bapak, nggak sepantasnya dong orang tua tuh ngomong gue atau lu sama anaknya. Pak, aku ini lagi hamil, Pak. Kasih aku satu alasan kenapa aku nggak harus gugurin kandungan ini. Sedangkan Bapak punya anak aja ditinggalin. Ya wajar dong kalau aku nanya kayak gini, Pak. Bapak tuh kenal ibu lu udah lama. Waktu bapak masih jadi kuli dulu. Rumah bapak dulu persis di sebelah petak rumah ibu lu. Ibu lu baik banget. Kalau bapak sakit, ibu lu yang nyeduhin teh, bikinin mie. Kalau ibu lu sedang susah juga dia ceritanya sama bapak. Ya, lama-lama kita jadi sering ngobrol. Ada perasaan nyaman. Apa itu yang dinamain cinta kali? Terus kenapa itu harus berakhir? Gak ada di dunia ini yang abadi, Cahaya. Ya, tapi kan harusnya kalau udah punya anak bisa. Gak segampang itu masalahnya, Cahaya. Pak, kan kalau cinta kan semuanya kan bisa dihadapin, Beda, Pak. Cahaya. Ya apa sih sebenarnya masalahnya, Pak? Ibu kamu udah tahu bapak kerja seperti ini. Ya katanya aku udah bangunan. Itu kan kalau siang, kalau malam ya seperti ini, Cahaya. Gimana sih? Bapak juga nggak tahu. Bapak nggak ngarepin kamu pengen tahu. Sebenarnya kamu ngapain sih kesini? Pengen tahu gue seperti apa? Ngapain sih lu mesti nangis? Aku kesini mau ketemu sama bapakku, tapi yang aku dapetin bukan sesuai sama yang aku harapin. Ya bapak jangan marah-marah dong sama aku. Aku juga nggak tahu kan harus kayak gimana.
Ini untuk kamu, Cahaya. Ini apa, Pak? Kamu ambil itu. Kamu buka. Ya Allah, Pak. Ini 30 juta, Pak. Pak, aku kan kesini bukan buat minta uang sama Bapak. Bapak tahu, kamu gak pernah minta apa-apa sama Bapak. Selama ini juga Bapak belum pernah berbuat baik sama kamu. Bapak tahu, itu gak mungkin bisa menebus semua kekurangan dan kesalahan Bapak selama ini. Tapi paling gak, cuma itu yang bisa Bapak lakukan. Cahaya, kamu ingat perjanjian kita? Kita cukup sampai di sini.